Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Paradisa, NIM 2261026019, Prodi Kehutanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori relativitas. Pertama, saya akan menjelaskan siapa penemu teori relativitas, apa itu pengertian teori relativitas, jenis-jenis teori relativitas, penemuan baru dari teori relativitas, kesimpulan, dan terakhir contoh soal. Penemu teori relativitas adalah seorang fisikawan kelahiran Jerman yang bernama Albert Einstein pada tahun 1905 pada saat ia berusia 26 tahun. Pengertian teori relativitas, teori yang membahas mengenai percepatan dan kecepatan yang diukur secara berbeda-beda melalui kerangka acuan. Menurut Albert Einstein, yang mutlak itu adalah kecepatan cahaya dan hukum fisika bagi semua pengamat, baik itu bergerak atau tidak. Rumusnya E sama dengan mc kuadrat. E itu melambangkan energi, m itu massa benda, c itu kecepatan cahaya. Jenis-jenis teori relativitas. Pertama, teori relativitas khusus. 2, teori relativitas umum. 1. Teori relativitas khusus ditemukan pada tahun 1905. Teori yang mempercayai bahwa yang mutlak adalah hukum fisika dan juga kecepatan cahaya, sedangkan ruang dan waktu adalah relatif. Teori relativitas khusus memiliki dua postulat Einstein. Yang pertama, hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamat. Artinya, pada setiap pengamat bergerak atau tidak bergerak sama sekali, hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Kedua, kecepatan cahaya bernilai sama untuk setiap pengamat. Contohnya, dalam satu kerangka acuan, terdapat dua pengamat, di mana satu bergerak, satu diam. Keduanya mengamati sebuah peristiwa yang sama. Maka keduanya memiliki perbedaan sudut pandang terhadap ruang dan waktu. Akibat adanya teori relativitas khusus. Pertama, dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah terjadinya karena adanya perbedaan gerak antara kedua pengamat terhadap ruang dan waktu. Ini rumusnya. Kontraksi panjang adalah adanya pemendekan jarak dari dua titik yang diukur terhadap dua pengamat yang bergerak secara relatif. 3. Massa relativistik. Massa benda yang tengah bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang tidak bergerak. 4. Momentum relativistik, yaitu ketika benda memiliki berat massa, maka sebuah kecepatan memiliki momentumnya. 5. Energi relativistik memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara. Dua, teori relativitas umum ditemukan pada tahun 1915. Teori yang dikenal dengan lengkungan, ruang, dan waktu yang menyebabkan adanya gravitasi. Teori yang dicetuskan Einstein ini telah terbukti dengan adanya penemuan baru, yaitu adanya lubang hitam. Kedua, teori ledakan besar, yaitu para ilmuwan memprediksi bahwa alam semesta itu berawal dari sebuah benda yang sangat padat dan super panas yang kemudian meledak. Yang ketiga, GPS. Adanya GPS sangat akurat dalam mengukur jarak dan perkiraan waktu. Keempat, TV analog. Berkat ada teori relativitas adalah adanya TV yang dapat menayangkan siaran dengan gambar dan suara. Dan terakhir, teknologi nuklir, mulai dari mesin nuklir, tenaga nuklir, bom atom, semuanya berlandaskan dari teori relativitas. Kesimpulannya, gravitasi terbentuk karena adanya sebuah massa yang cukup besar dan melengkungkan ruang dan waktu, yang membuat benda di sekitarnya tertarik mendekat, sehingga semakin dekat benda dari sumber lengkungan, semakin besar gravitasinya, dan waktu menjadi lebih lambat, begitu juga sebaliknya. Dan terakhir, contoh soal. Contoh soal, dua kembaran berpisah pada saat berumur 20 tahun. A tinggal di bumi dan B berpetualang di antariksa.
menggunakan pesawat dan kelajuan 0,96 C. Setelah 14 tahun berkelana, B pulang ke bumi. Bila A masih hidup, berapakah usia A pada saat B pulang ke bumi? Diketahui usia 20 tahun, kecepatan 0,96 C, T0-nya 14 tahun. Ditanya berapa usia A pada saat B pulang ke bumi. Jadi itu dicari dilatasi waktu. Rumus dilatasi waktu adalah T sama dengan T0 per akar 1 dikurang Pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 14 per akar 1 dikurang dalam kurung 0,9 C kuadrat per C kuadrat. 14 dikurang akar 1 dikurang 0,9216 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya dicoret jadi 14 per akar 0,0784. Akar dari 0,0784 adalah 0,28. Jadi 14 per 0,28 sama dengan 50. Usia A 20 ditambah 50 sama dengan 70. Jadi usia A adalah 70. Usia A pada saat B pulang ke bumi adalah 70 tahun. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.